Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel kita. Jangan bosan-bosan ya. Tonton terus channel kita. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kali ini saya mau nyeritain tentang misteri nih guys. Misteri tentang Neng Putri katanya punya pengalaman horor pas waktu sekolahan PKL katanya. Jadi biar nggak penasaran lagi nih ceritanya, kita langsung aja dengerin ceritanya dari Neng Putri langsung. Bisa diceritain Neng kronologinya pas misteri itu kayak gimana? Bisa diperjelas gitu. Awal mulanya sih kan PKL tuh di bank gitu. Di mana? Di bank. Di bank. Iya. Bank mana itu ya? Oh ya udah sensor aja ya. Ya udah terus. Nah, abis itu kan kayak pas lagi istirahat tuh. Iya. Jam istirahat lagi kumpul-kumpul di tangga di lantai di 3. Di lantai 3. Ya. Oh, posisinya ada beberapa lantai ya? Ya, ada 4 lantai sih. Oh, ada 4 lantai. Iya, yang lantai 4 itu gudang. Oh, gudang. Terus? Nah, pas lagi jam istirahat tuh kayak lagi ngobrol-ngobrol. Terus ada temen tuh yang satu kayak gak bisa diem gitu, nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Iya, terus joget-jogetan di tangga gitu. Oh, posisinya lagi gembira kali ya. Misalnya lagi PKL bebas lah istilahnya, cuman kayak gitu-gitu doang gitu ya. Terus gimana? Nah, pas temen itu pas nyanyi-nyanyi di kamar mandi, terus dia nari-nari gitu di tangga. Nah, posisinya kita itu berkumpul itu banyakan ya. Banyakan. Sambil makan keripik gitu, snack. Oh, lagi santai-santai gitu lah. Ya. Terus nggak kelamaan itu ada tuh temen yang kerasukan, soalnya kan iganya carang gitu. Oh, jadi mudah kemasukan makhluk halus gitu ya. Iya. Terus gimana tuh? Pas temen Neng kerasukan itu, apa ada yang orang bisa yang nolongin atau yang masang ustad atau apa yang bisa ngebantuin temen Neng itu yang lagi kesurupan? Ya, bisa dibilang gitu sih, kayak orang bisa, tapi kayak bukan bener-bener kayak dukun gitu kan. Maksudnya orang yang bisa lah buat ya. Terus gimana tuh? Nah, kan itu dia masuk tuh ke tubuh teman emput. Ya. Nah, itu kayak ganjen gitu si setannya itu. Oh, setannya cowok kali ya? Cewek. Oh, cewek? Iya. Cewek ganjen. Iya, ceweknya ganjen itu. Dia ganjen ke Mas Obe. Oh, terus? Nah, dia itu kayak gini-gini mulu tuh, kayak so cantik gitu kan. Iya. Iya, dia itu kayak ngeliatin gitu, natap. Jadi dia itu nggak suka tuh sama cewek yang nyanyi-nyanyi di kamar mandi, berisik katanya gitu, joget-joget apa kayak kurang sopan. Jadi intinya si makhluk halus ini keganggu sama aktivitas Neng sama teman-teman Neng pas di PKL Neng itu. Iya. Mungkin tingkah laku temen Neng itu berlebihan kali mungkin. Iya. Kita kan nggak tahu ya. Terus gimana tuh pas udah sembuh kejadiannya atau kayak gimana ya? Bisa dilanjut lagi. Jadi kan itu nempel terus sampai pulang juga, di kereta juga masih gitu-gitu. Oh, itu masih jadi belum selesai sampai pulang juga. Iya. Jadi setannya itu kayak ada 3 apa 2 gitu. Oh, jadi ganti-gantian. Iya. Jadi yang cewek itu kurang suka sama temanku yang cewek tuh. Oh, yang cewek itu yang joget-joget. Ya, itu kurang suka. Terus ditambah kita itu makan keripik itu nggak nawarin. Oh, jadi dia mau katanya gitu, pengen keripik. Terus nggak suka sama cewek itu. Jadi pas PKL Neng itu posisi naik kereta. Pas naik kereta itu temen Neng masih kesurupan juga? Iya, tapi kesurupannya itu biasa-biasa aja. Oh, jadi kayak orang yang nggak ngamuk-ngamuk kayak gitu? Enggak, jadi kayak masuk biasa gitu. Terus ya kayak orang sadar nggak sadar. Jadi kalau itu melototin orang itu, terus kayak gini-gini gitu katanya. Tuh orang nggak demen masih cantikan gue katanya gitu, kata si setannya. Iya. Nah, habis itu pas gitu kan dibawa tuh yang kemasukannya itu dibawa. Dan emaknya juga bisa sih, ibunya juga bisa. Iya, orang bisa gitu. Terus? Nah, disembuhin katanya. Jadi
jaga-jaga aja gitu, jangan sampai berisik lagi, jangan sampai jadi, gitu. Jadi si pesan dari itu dari orang tua yang temen yang kesurupan itu jangan sampai berisik lagi di tempat yang itu. Iya. Nah, habis itu pas udah dikeluarin tuh, kayak malahan ibunya itu yang kemasukan, kayak nari-nari gitu. Oh, si ibu orang tua yang kesurupan itu kesurupan lagi? Iya, nari. Oh, terus? Nah, habis itu kan katanya minta keripik. Iya. Nah, habis itu pas besokannya tuh ngasih keripik ke situ. Iya. Terus? Udah habis itu, nah itu kejadiannya sih kayak hampir seminggu sekali lah gitu. Oh, jadi tiap minggu itu kesurupan? Iya. Jadi waktu itu pernah tuh si setannya itu kayak ngeliatin Emput. Soalnya posisinya itu Emput lagi buka jilbab. Oh, lagi buka jilbab. Oh, Neng PKL itu berjilbab terus, entah buka-buka gitu. Iya, terus sekalinya itu buka, setannya malah gak suka sama Emput. Gila. Jadi dia itu kayak nggak mau kesaingin. Oh, jadi ngerasa si makhluk halus ini gue yang paling cantik gitu ya? Iya, padahal kan dia udah gitu. Mati ya istilahnya. Iya, mau ngapain coba kayak gitu. Nah, habis itu pas kata ibunya itu katanya, nih yang si cewek itu beda lagi ya, ada 2 orang tuh yang iganya carang. Oh, jadi temen Neng itu ada 2 orang yang iganya carang gitu? Ya. Nah, yang satu itu tinggi yang udah kerja lama di situ. Iya. Dia itu udah hampir berapa ya? Hampir 1 tahun lah, setengah tahun itu ditempelin diikutin terus sama si pocong. Oh, ada sosok pocong di situ. Iya, jadi pocongnya itu suka sama temen Emput. Oh, si pocongnya itu suka sama cewek yang temen Neng itu? Iya, yang tinggi itu. Dia jadi nempel itu kayak dia itu benar-benar cinta gitu sama si cewek. Jadi nggak mau kemana-mana. Nggak mau kemana-mana. Dikeluarin juga kan nggak tahu ya, namanya juga setan nempel gitu kan nggak tahu kita. Hanya orang-orang yang bisa gitu. Iya, benar-benar. Nah, habis gitu udah dikeluarin tuh. Nah, baru udah kelamaan, udah adem. Tiba-tiba setan itu masuk lagi. Masuk lagi? Iya, di tempat PKL, di kantor. Waduh. Langsung itu ngamuk-ngamuk, baru kali itu setannya ngamuk. Iya. Yang temen yang PKL apa yang karyawan udah lama? Karyawan yang udah lama. Yang udah lama. Ya, tadinya itu si cewek yang temenku tuh, yang PKL. Iya. Nah, tadinya kemasukan tuh. Dia kayak lagi minum kopi. Iya. Nah, habis itu masih panas, langsung diminum aja habis. Gila, masih panas posisi mendidih? Iya. Diminum? Iya, diminum habis langsung. Nah, kedua kaliannya ada ibu-ibu karyawan di situ. Karyawan? Iya, dia juga lagi nyeduh kopi. Iya. Langsung diminum juga panas, habis 2. Oh, jadi posisinya itu si karyawan itu yang kesurupan itu, terus ada karyawan lagi yang bikin kopi diminum lagi sama dia. Dalam bentuk masih mendidih. Iya. Cir. Makanya kan kayak ini orang perasaan nggak biasanya ngopi gitu. Katanya temen Emput itu. Terus pas ngopi tuh masuk ke kantor itu kan ngeliatin Emput terus. Terus kayak gini-gini gitu tangannya. Terus kata Emput, lah ini pasti udah kemasukan. Terus kan Emput mah orangnya kayak nantangin gitu ya. Lu mau ngapain sih masuk-masuk temen gua gitu. Nah, habis itu kayak dia ngeliatin terus ketawa-ketawa. Oh, jadi Neng udah tahu bahwa teman Neng itu udah kesurupan gitu? Iya, karena udah tahu kayak gerak-gerik kemasukan sama enggak kan ya. Ya, habis itu pas kemasukan dia ketawa-ketawa tadinya. Terus ini orang ganjen banget sih kata Emput itu. Padahal udah tahu kemasukan. Terus habis itu tiba-tiba nangis aja nggak mau berhenti. Terus sama Emput ya dibacain apa aja gitu. Terus sebisanya mungkin ya. Iya. Tadi satu kantor itu pada ikut bantuin apa cuman Emput dong sendirian yang ngebantuin gitu? Ya banyak sih yang membantuin. Jadi kan cuman yang di lantai 3 doang gitu. Lantai 3 doang ya. Iya, yang satu kantor kan banyak ini. Nah, habis itu dia itu nangis-nangis. Terus dipanggil lah Mas Obe. Nah, pas Mas Obe bawain minum, terus kata setannya itu, "Di, lu ngapain?" katanya gitu sambil ketawa, sambil senyum-senyum. "Di, lu siapa?" katanya tiba-tiba kesini katanya gitu. Katanya si setannya itu kayak suka sama Mas Obe. Oh, jadi si setannya itu suka sama si Obe itu? Iya. Jadi si Obe-nya itu
udah tua atau masih muda gitu nih? Masih muda lah. Oh, masih ganteng muda, juga. masih ganteng. Iya Wah, dong. Neng juga nasir dong. Enggak, biasa aja. Ya, iya sih Gimana? waktu itu sempet kayak suka banget gitu. Oh, Kan pastinya. dia penampilannya cowok banget gitu ya. Iya. Sampai Baik makhluk juga. halus saja cinta sama dia ya. Iya. Apalagi cowok, apalagi manusia gitu ya. Terus gimana Neng? Nah, habis itu kan pas posisinya Kayak maaf ya. lagi Itu budak coba. Ya gimana nih? posisinya orang itu kita itu lagi mau sholat zuhur. Oh, sholat zuhur. Iya. Terus tiba-tiba dia itu pingsan. Nah, pingsan itu kayak udah lemes lah gitu. Terus ditanya, lu kenapa sih kok bisa sampai kerasukan gitu? Gue lagi banyak pikiran katanya gitu. Ya. Ya lu mah banyak pikiran jadi ngebebanin sendiri gitu. Nah habis itu pas sudah pingsan ditolongin tuh. Kemasukan lagi, tiba-tiba nangis aja itu mah nggak ngomong apa-apa. Jadi itu kejadiannya hampir tiap hari kesurupan. Iya. Berturut-turut aja gitu. Berturut-turut. Nah habis itu pas pingsan. Itu posisinya daerah mana? Era BSD sih. BSD. Iya. Oh, BSD. Nah pas pingsan, udah tuh kemasukan lagi tuh nangis, terus dikeluarin tuh sama karyawan situ, yang terus? Itu yang dimasukin pocong gitu. Iya iya. Itu dia bisa gitu, bisa ngerti. Nah dibawa dia ke bawah kan ngepel ini aja. Tangannya. Iya, sama ini. Bawa ini, iya itu bawa setannya itu. Oh jadi si yang kesurupan itu setannya itu diambil sama karyawan yang udah lama itu. Terus? Nah dibawa turun tuh, kayak ke kamar mandi gitu. Kayak tiba-tiba kemasukan ke dia. Oh jadi dia yang malah kemasukan. Iya. Terus? Abis itu kayak pingsan-pingsan mulu gitu. Kayak langsung ngejerit gitu. Pokoknya itu katanya gua keganggu katanya gitu. Nah udah dibawa tuh kayak ke ruangan buat sholat gitu ya. Nah di situ dipijitin segala apa dibacain gitu. Habis itu ngejerit mulu, nggak bisa diem. Oh terus teriak mulu. Iya. Itu hampir 3 orang sih pingsan. 3 orang? Iya. Yang kesurupan itu 3 orang. Iya. Temen yang 1, karyawan lama 1 lagi? Sama masih karyawan. Karyawan lama juga. Jadi dia itu pokoknya nggak mau keberisikan gitu. Udah ngejerit apa sampai ngebongkar kayaknya. Katanya, lu di sini juga ada yang kayak gimana sih? Kayak yang gimana ya? Pokoknya kurang sopan. Terus ada yang kayak bermain-main gitu. Jadi jadi ada yang tingkah kayak ada yang berhubungan suami istri, tapi padahal bukan suami istri gitu. Oh, jadi ada yang ngelakuin yang hubungan suami istri tapi belum suami istri. Oh, dalam satu kantor itu. Terus Neng tahu nggak sih yang ngelakuin suami istri itu siapa? Kan orang sekantor itu tahulah ruangan mana yang pacaran, mana yang suami istri gitu. Tahu? Ya, saya juga dikasih tahu sama karyawan situ yang udah lama. Jadi kan kayak udah CS lah gitu, CS berat. Diceritain kayak gini-gini katanya. Itu kayak bosnya itu bukan bos sih, jadi cuma atasan doang gitu. Oh, jadi kayak supervisor atau manajer gitu. Iya. Jadi ya itu naksir sama kayak karyawannya. Oh, karyawannya, bawahannya. Nah, karyawannya itu kayak dicintai gitu lah. Jadi pengen pacaran gitu sama dia. Jadi pengen apa-apa diturutin. Intinya kemauan si cewek itu diturutin dulu sama atasannya itu. Asal ngasih jatah gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi posisinya si bos yang di perusahaan itu, kalau nggak sebutnya manajer ya. Manajer itu dia itu udah punya suami, udah punya istri atau masih single? Udah punya istri. Oh, posisinya udah punya istri. Tapi yang pacaran sama manajer itu dia udah punya suami atau masih single? Masih single. Oh, jadi masih single. Iya, jadi cuman dipermainin doang itu cewek. Oh, jadi istilahnya jadi simpanan om ya? Iya benar. Ya itu sempet juga hampir kayak kena gitu. Hampir disukain sama dia. Emang iya udah disukain. Kayak
setiap pulang nih salaman gitu pasti tangannya itu ada yang gini gitu. Oh, si bosnya itu genit ya istilahnya. Iya, genit. Iya, terus sampai-sampai ditawarin. Tawarin katanya gini. Udah Putri mending pacaran aja sama Pak ini katanya gitu, sama Pak B katanya gitu. Nah, enggak apa kan udah punya istri kata Amput gitu. Terus kata dia, ih udah enakan pacaran sama dia katanya gitu, sama bapak aja katanya. Nanti Putri pengen skincare apa-apa diturutin, dibeliin sama itu, tenang aja nggak bakal kelaparan katanya gitu. Terus? Nah kata Amput, ih nggak apa makasih kata Amput gitu. Nah habis itu kayak dia kan punya nomor Amput gitu ya. Nah sering ngechat, sering komen gitu, cantik gini apa gitu. Kata Amput, enggak biasa aja gitu. Terus mau nggak jalan-jalan kemana kata Amput gitu. Kemana aja asal Putri senang katanya gitu. Ya kemana dulu Pak kata Amput gitu. Terus ke Bandung aja yuk katanya gitu. Lah nggak apa kejauhan kata Amput. Ya enakan jauh aja mainnya katanya gitu, biar ada pengalaman. Nanti kita nginep di sana gitu. Oh udah traveling dia. Terus? Nah terus kata Amput ditolak aja. Iya Pak makasih, maaf Amput mah nggak bisa, masih dalam pengawasan orang tua, Amput gituin aja. Ya benar-benar. Kalau udah tahu dia kayak gimana. Iya. Jadi udah tahu sikap si atasan itu kayak gitu. Jadi pas Neng sampai selesai PKL itu apa masih kesurupan lagi, atau misalnya udah selesai PKL masih teman Neng sekolah itu sering kesurupan lagi gitu loh? Enggak. Udah pas pokoknya itu sebelum kita masuk juga kayak nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi pas anak sekolahan baru berolah semua makhluk halus itu. Iya, baru berkeluar tuh si setan-setannya. Dan temanku juga kayak dia halangan, terus kayak dia nggak pakai pembalut gitu. Ya nggak pakai pembalut tuh. Tiba-tiba setannya itu ngikutin sampai rumah. Terus itu cewek itu yang halangan itu teman Put, kayak darahnya tuh diambilin sama dia gitu. Jadi dia itu kurang darah gitu, pendarahan kayak gitu. Emang dia nggak pakai pembalut apa gimana? Kok lagi head itu bisanya nggak sampai pakai pembalut? Ya mungkin kayak lagi matchnya itu cairannya itu sedikit. Jadi kayak tanggung lah pakai ini juga, ngapain gitu. Kadang-kadang kan gitu biar lancar juga. Nah pas itu dia nggak tahu kali kalau angker di situ ya. Namanya orang nggak tahu ya. Udah tahu kan darah itu kayak bau amis gitu ya. Nah setan itu kan suka, jadi dia ngikutin sampai rumah gitu. Terus dia sakitan kayak hampir 1 minggu lah. 1 minggu dia nggak masuk PKL. 1 minggu lebih. Jadi dia itu kayak pendarahan mulu sampai diinfus. Waduh. Tapi dia sempet maksudnya di apa nya berobat ke non medis gitu. Jadi dia langsung dibawa ke rumah sakit aja itu mah. Oh jadi dia langsung ke medis aja gitu ya. Terus kan kayak aneh gitu, kayak perutnya sakit, kayak melilit gitu, kayak sumilang lah. Terus kayak diliatin gitu ke si dukun, kayak orang bisa gitu. Terus katanya, ini mah sama setan yang di tempat PKL katanya gitu. Nah udah pasti si setan yang ini yang cewek tuh. Nah udah kayak gitu. Udah sembuh tuh, makanya dia nggak PKL. Oh, jadi dia berhenti PKL-nya? Iya, takut. Jadi dia itu kan setannya posisinya nggak suka sama dia. Oh, posisinya nggak suka sama dia. Terus ketambah malah dia kayak kurang rapi gitu ya. Jorok orangnya. Ya udah, dia sampai kehitan, sampai darahan gitu. Dari dia itu putus di jalan PKL-nya, nyari PKL lagi? Iya. Oh. Terus ada kelanjutan lagi dari pas udah selesai Neng nih PKL sampai udah lulus gitu, apa ada kronologi yang aneh lagi gitu, yang ngejanggal teman-teman Neng atau Neng pribadi gitu? Ya gak ada sih. Udah gitu doang? Iya. Oh jadi intinya guys, pas dia lagi PKL sewaktu masa sekolah di bank daerah BSD
mungkin kita nggak sebutin nama PT-nya ya. Jadi dia mengalami gangguan-gangguan selama 1 bulan ya, 1 bulan penuh ya. 3 bulan ya. 3 bulan, Iya. 3 bulan digangguin oleh makhluk halus. Gila. Banyak terorannya guys. Salut sampai lulus Kak, sampai dapat sertifikatnya juga masih bertahan. Iya. Gila, ini perjuangan banget guys demi sekolah dan ijazah. Tempat angker pun diembat terus guys. Jadi kesimpulannya sih dari saya, kalau misalnya kita bertempat di mana aja kita mengucapin sapa sahur ya, itu yang paling utama. Kita kan nggak tahu yang namanya makhluk halus ya, nama halus dimanapun dia ada. Nah makanya pesan saya nih, kalau di mana aja kita mengucapin sapa sahur, kalau kan tergantung agama dan masing-masing, kepercayaan masing. Dan kalau di agama Islam itu ada yang namanya ya assalamualaikum, kalau enggak yang udah yang enggak ada atau yang halus assalamualaikum ya kubur. Jadi kita itu ada yang namanya permisi atau istilahnya ada sopan santun lah istilahnya, kayak gitu aja. Ya udah segitu aja ya cerita dari Neng Putri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.